Baik, terima kasih. Oke, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari pembina KFWBUNS kepada Bapak Ahmad Ikhwan. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, mungkin sepertinya Bapak Ikhwan berhalangan hadir. Oke, kita lanjut saja ke acara yang berikutnya, yaitu ada sambutan dari Ketua KFWBUNS kepada Saudara Ibadur Rahman. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati pembina UKM Kajian Ekonomi Islam yaitu Bapak Ahmad Ikhwan SEMT yang telah membersamai dan mensupport kami selama dia ini. Dan yang kedua yang saya hormati pembicara yang hadir pada acara Cave Fan Challenge pagi hari ini, yaitu ada Ibu Rizkyati SEMSI dan ada Mbak Aini Novadila yang insya Allah akan sangat memberikan banyak manfaat mengenai materi pada pagi hari ini juga. Dan yang terakhir saya hormati dan saya banggakan kepada para teman-teman pengurus K 2022 serta peserta Zoom yang telah hadir. Alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini kita masih dapat bertemu kembali ya dalam rangkaian acara pagi hari ini, di mana mengingat pentingnya peranan entrepreneurship dalam mahasiswa. Teman-teman, sebelumnya acara KFC ini pada awalnya merupakan salah satu acara internal pengurus K, yang mana harapannya itu dapat meningkatkan kemampuan entrepreneurship pengurus dalam dunia perlombaan. Akan tetapi mengingat pentingnya juga bahwa kemampuan entrepreneurship dalam kehidupan mahasiswa ini itu tidak hanya pada pengurus K saja, tapi juga dalam mahasiswa umum, sehingga adanya potensi-potensi mengenai bisnis yang berlandaskan syariah, harapannya itu juga bisa tersampaikan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia. Dan untuk mewujudkan itu tentunya peran-peran pemuda dan pemudi hari inilah yang bisa untuk mengisi kursi-kursi tersebut. Dan juga di tahun 2022 ini, mengingat adanya ancaman resesi ekonomi juga yang seringkali jadi pembahasan isu terkini, harapannya di balik ada ancaman dan juga hambatan, kita juga bisa menciptakan sebuah peluang yang dimana kita dapat duduk bersama, kembali memikirkan dan diskusikan terkait solusi apa yang bisa kita hasilkan untuk mencapai kemajuan ekonomi Indonesia ke depannya. Sehingga acara K-Fund Challenge ini hadir dan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah awal yang baik ya untuk kita semua dalam membangkitkan giroh untuk mewujudkan kemajuan ekonomi bangsa dengan memberikan mungkin salah satu kontribusinya dengan kita aktif mengikuti perlombaan dan juga memikirkan untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang di masa mendatang. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak berhalangan ya untuk mengikuti acara ini sampai selesai, diharapkan dapat mengikuti acara ini dengan aktif, dari sesi tanya jawab, diskusi, dan juga untuk bisa memperhatikan materi hingga akhir acara nanti. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang bertugas, semoga lancar sampai akhir acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ibadur Rahman yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, sepertinya pembina KFWBUNS Bapak Ikhwan telah hadir di room Zoom. Mungkin untuk Bapak Ahmad Ikhwan dapat menyampaikan sambutannya kepada seluruh peserta di sini. Baik, teman-teman semua. Peserta Fun Challenge ya. Ini istilah-istilah yang cukup menarik ya. Sering ini bikin acara yang brandnya menarik ya. Ada inkubator, ada fun challenge dan sebagainya. Barangkali ini teknik dari IK untuk menarik pemirsa ya. Baik, ini
ada teman-teman di seluruh daerah ya, ada juga Mbak Rizky, dan juga Ketua K, Mas Ibad ya, dan sebagainya ya. Baik, ini acara yang luar biasa karena di sini mesti kita diskusi ya tentang tantangan ke depan mengenai pembiayaan. Sadari ada semacam dinamika dalam pembiayaan ya. Kalau dulu konservatif kita ke perbankan sudah kita rasakan ya. Mungkin saham juga sudah kita rasakan ya. Tantangannya dulu perbankan itu diskusi yang panjang mengenai halal haramnya, muncullah perbankan syariah ya. Kemudian saham juga ya, muncullah saham syariah ya, sukuk itu ya. Nah, sekarang tantangan berikutnya adalah bagaimana pembiayaan lewat kripto itu ya. Muncullah kripto syariah. Jadi saya rasa ini dinamikanya seperti itu terus ya. Kita juga tidak bisa menghentikan ya produk teknologi digital ya. Barangkali yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba untuk adaptasi ya. Karena kalau media-media ya hasil dari tadi ya teknologi kripto dan sebagainya ya, ada Netflix dan sebagainya, ini bisa dimasukkan unsur-unsur syariahnya ya. Ini tantangan ya. Meskipun MUI sekarang sudah mengatakan kripto itu arah judinya besar. Cuma kita juga tidak bisa menafikan ini adalah produk teknologi. Ya, kita nggak bisa nutup ini. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana unsur ya judinya itu berkurang sehingga muncul logika syariah di dalamnya. Karena itu case sebagai bahan kita untuk diskusi macam-macam, mestinya ini menjadi media kita untuk terbuka, ya, transparan dan sebagainya. Sebagai seorang cendekiawan, kita tentunya mesti welcome, ya, adanya tuntutan ekonomi, bisnis, ada tuntutan syariah dan sebagainya, ya. Dan mestinya kita tidak kemudian antipati dulu, kita welcome aja bahwa kita terima itu produk fintech ya, financial technology, kemudian kita coba jadikan produk teknologi ini justru kita tangkap sebagai peluang untuk mengembangkan inovasi pembiayaan investasi atau bisnis. Nah, tentunya di sini nanti hadir ya banyak pakar-pakar ya di dalam ekonomi syariah atau mungkin pakar dalam bidang pendanaan ya, sehingga semangat kita bukan semangat untuk menjauhi teknologi, justru kita menjemput produk teknologi itu menjadi kita bingkai dengan syariah ya, sehingga jangan sampai kita ketinggalan kereta ini ya. Kita sudah antipati dulu, yang lain sudah sambut, kita tinggalin keretanya, kita jadi kira-kira begitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti para pembicara juga bisa lebih membuka wawasan ya bagi kita semua adanya perkembangan fintech, financial technology ya. Dan mudah-mudahan kita semua ini meskipun pada tataran konsep ya, juga sudah membuka diri untuk mengkaji ini semua. Siapa tahu nanti konsep-konsep pembiayaan syariah ini juga bisa
diberikan wadah bagi Ki untuk dibicarakan ya. Ya, syukur-syukur kalau ada miniatur ya. Jadi mungkin bisa buka seperti apa yang namanya, kan ada ya pojok bursa itu ya, mungkin gimana transaksi kalau ini tentang suku ya, suku SAR ya dan sebagainya. Meningkat lagi nanti mungkin masalah tadi yang saya sampaikan, kripto dan sebagainya. Harapan saya ya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, nyari titik temu ya, beradu pikir ya, beradu pikir itu penting ya. Nah, seringkali kita punya pendapat itu merasa benar sendiri. Tapi kalau sudah beradu gini kan, oh iya ya, ada sudut pandang lain yang kita bisa jadikan sebuah diskusi untuk membangun ya kesejahteraan umat. Baik, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan Ibu semua, Ibu dosen yang menyertai ini atau mungkin pembicara, mohon maaf saya tidak bisa sampaikan satu persatu pembicara ini, tapi secara dari hati yang lebih paling dalam, saya terima kasih ya Bapak Ibu pembicara yang sudah memberikan pencerahan. Ya, demikian ya, teman semua ya, mudah-mudahan acara ini sukses sampai berakhir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Ikhwan yang sambutannya. Kita lanjut ke acara berikutnya. Jadi sebelum memasuki acara inti, akan saya perkenalkan terlebih dahulu nih partner saya yang pada hari ini akan bertugas menjadi moderator. Dia adalah Kak Korisa Kotrunanda. Dia adalah seorang mahasiswi manajemen FEB UNS 2021. Jadi langsung saja tanpa menunggu lama-lama lagi untuk sesi pemateri sekaligus sesi diskusi akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Kak Korisa Kotrunanda, waktu dan layar saya berikan sepenuhnya. Baik, terima kasih Fahim. Terima kasih Fahim telah memberikan saya kesempatan untuk memoderatori sesi diskusi pada acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen UNS selaku moderator pada acara hari ini. Baik, sebelum pemaparan materi, di sini saya akan membacakan CV dari pemateri pertama, yaitu Bu Rizkyanti, SEMS. Bu Rizky adalah seorang dosen manajemen di Universitas 11 Maret. Suara saya putus-putus atau terdengar jelas ya? Masih putus-putus? Jelas kok. Oke. Bu Rizky merupakan seorang dosen manajemen di Universitas 11 Maret. Beliau lahir di Pekalongan pada 1 Juni 1992 dan usianya sekarang masih 30 tahun. Namun di usianya yang terbilang muda, beliau sudah memiliki banyak pengalaman dan prestasi yang luar biasa. Beliau mengambil sarjana ekonomi dan magister sains di Universitas Jenderal Sudirman, menempuh pendidikan dari 2010 sampai 2015. Sertifikat profesional yang beliau miliki yaitu manajer sumber daya manusia bersertifikat by the Indonesian Professional Certification Agency BNSP, kemudian juga konsultan usaha mikro, kecil, dan menengah by the Indonesian Professional Certification Agency BNSP,
Selain menjadi dosen, Bu Rizky juga menjadi asisten profesor di FEB UNS dari 2018 hingga sekarang. Beliau juga telah melakukan banyak sekali hibah penelitian dan proyek, salah satunya yang terbaru yaitu hibah penelitian kelompok Universitas 11 Maret yang memiliki judul artikel Abusive Supervision Both Testing the Moderation Mediation Model of Resilience and Friendship in the Workplace bersama Dr. Joko Sunario dan tim pada tahun 2022 sampai 2023. Bisa di-scroll ke bawah lagi. Ya, terus. Publikasi jurnal pun telah dilakukan oleh Bu Rizky dan tim yang berjudul Followers, Characteristic of Obedience and Constructive Resistance, The Role of CO Production Leadership bersama Pak Joko Sunario dan tim yang dipublikasi di International Journal of Trade and Global Market 2020 dan terindeks Scopus Q2. Selain itu, publikasi jurnal yang telah dilakukan oleh Bu Rizky dan tim juga tidak sedikit yang terakreditasi jurnal Sinta 2. Working paper yang ditulis oleh Bu Rizky dan tim juga terbilang cukup banyak yang terindeks Scopus Q2 dan Q3. Bisa di-scroll ke bawah lagi. Beliau juga aktif sebagai pembicara webinar dan melakukan conference presentation. Dan yang terakhir, beliau juga banyak mendapatkan penghargaan dan beasiswa. Salah satunya yaitu First Best Paper Award in 14th Asian Academy of Management International Virtual Conference 2021, yang mana papernya berjudul Relationship Between Leadership, Ostracism, and Employee Engagement, a Moderate Mediation Model. Nah, itu CV dari Bu Rizky. Masya Allah, pencapaian Bu Rizky di umur beliau yang terbilang masih sangat muda ini telah menorehkan banyak hal yang bermanfaat dan banyak hal yang luar biasa. Mungkin bisa langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi. Apakah Bu Rizky sudah siap untuk memaparkan materi pada ini? Ya, siap Mbak. Manggilnya siapa Mbak Nada? Ya, boleh Bu, nggak apa-apa. Ya, siap. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar dengan jelas, Bu. Baik. Ya. Salam. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Sepenuhnya saya serahkan kepada Bu. Ya, Bu. Terima kasih Mbak Nada. Ya, terima kasih juga sudah memperkenalkan saya. Ya, saya masih terbilang cukup cukup dini untuk dibilang sukses karena memang masih banyak perjalanan, banyak hal-hal yang belum saya capai. Ya, oke. Izin share screen bisa? Mungkin langsung saja untuk menyingkat waktu. Mohon maaf, host mungkin bisa mengizinkan saya untuk share screen. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia dari KFC ya, Kivan Challenge ya, yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi di sini terkait materi bisnis model kanvas ya. Yang mana ini menjadi salah satu topik di kompetisi juga ya nantinya terkait bisnis model kanvas. Nah, saya Rizkyanti, tadi sudah dijelaskan saya adalah dosen S1 Manajemen FEB UNS dari tahun 2018 sampai sekarang. Sebelumnya saya bekerja di universitas swasta sebelum berpindah di UNS. Dan kebetulan tahun 2021 kemarin saya mendapatkan sertifikasi kompetensi di bidang pendamping UKM. Nah, mungkin itu juga
menjadi alasan saya mau untuk berbagi di sini. Kayak gitu. Kalian bisa menghubungi saya di email rizkyanti@staff.uns.ac. Nah, nanti saya akan menjelaskan terkait apa itu konsep dari bisnis model Canvas. Terus saya menjelaskan sekilas ya, non-building blocks of BMC. Terus nanti juga ada sedikit contoh terkait base dari BMC ya, yang yang banyak menjadi rujukan. Terus juga nanti sedikit kalau masih ada waktu sedikit terkait bisnis plan kayak. Tapi kalau tidak, nanti mungkin yang bisnis plan nanti bisa dilihat kesempatan ataupun nanti bisa saya titipkan materinya di panitia seperti itu. Nah, nanti banyak sesi diskusi aja ya. Jadi mungkin saya akan sekilas saja menjelaskan inti-inti dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi kalau kita bicara bisnis model Canvas kayak gitu ya. Jadi ini kan salah satu tools ya yang menjadi alternatif untuk membangun suatu model bisnis, di mana tools ini memberikan para penggunanya ya sebuah media yang cukup sederhana dan mudah direvisi ya. Ini tools ini dicetuskan oleh Alexander Osterwalder ya pada tahun sekitar 2003 kalau nggak salah. Nah, BMC ini adalah sebuah kanvas ya, yang mana dia menjelaskan, menvisualisasikan ya, dan juga menilai serta merubah model bisnis. Kita tahu sendiri kalau bisnis baru itu kan rentan mengalami perubahan ketika berjalannya waktu seperti itu. Nah, dengan bisnis Canvas itu kita bisa dengan mudah mengevaluasi ya, dan menilai apakah bisnis model yang kita bangun sebelumnya itu masih relevan atau tidak dengan kondisi yang ada ya, terutama ketika di era sekarang ini ya, kalau kita sebutkan tuna ya, penuh turbulensi, terus ketidakpastian, terus juga banyak pembaruan, bahkan muncul banyak disruption innovation ya, terus juga penuh dengan ambiguitas. Makanya kadang apa yang sudah kita rencanakan itu cepat tidak relevannya ya. Jadi makanya dengan bisnis model Canvas ini akan memudahkan kita untuk mengevaluasi dan merevisi apabila ada ketidaksesuaian dengan kondisi. Nah, tadi ya sekilas sudah saya jelaskan, BNC adalah sebuah alat untuk merencanakan dan mengelola bisnis kita. Ini bentuknya itu selembar kertas ya kalau BMC. Makanya kalau dulu praktek itu biasanya saya minta bikin poster yang besar, nanti didesain dengan menarik nanti untuk disampaikan ke audiens. Nah, biasanya siapa sih yang butuh informasi dari BMC itu? Ya tentunya investor ya. Investor atau orang yang akan mendanai bisnis kita kayak gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah misal partner kita, bisa supplier, bisa pemerintah ketika kita ingin mengajak kerjasama dengan mereka kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu untuk menjelaskan model bisnis kita bisa jelaskan melalui BMC ini. Kenapa sih harus BMC kayak gitu ya? Nah, BMC itu bisa dengan cepat dan dengan jelas menjelaskan apa sih ide bisnis kita. Terus yang kedua, mampu mengidentifikasi area-area di mana kita membutuhkan butuh untuk mengeluarkan banyak effort, yang mana yang harus kita pertama harus fokuskan seperti itu. Ya. Terus menjadikan suatu model bisnis itu lebih jelas terkait apa sih value yang ingin kita tawarkan ke konsumen.
Jadi value itu kan sebuah benefit ya yang diharapkan diterima oleh konsumen atas pemakaian produk kita, baik barang maupun jasa yang kita tawarkan. Terus yang selanjutnya adalah memahami basis biaya ya, karena di situ kan ada cost structure nanti ya. Terus tahu di mana pendapatan itu akan dihasilkan, dan tahu siapa sih yang akan butuh untuk kita persuasi ya, tanpa mengeluarkan banyak uang. Nah, ini adalah 9 elemen penting dari bisnis model Canvas ya. Nanti kita akan bahas satu-satu dan tips dalam menyusunnya. Saya lebih ke teknis nanti. Ya, kalau biasa kalau di kelas nanti lebih banyak teori, ini lebih ke teknis nanti ya. Nah, ada customer segment ya, ada value proposition, ada channel, ada customer relationship, ada revenue stream, ada key resources, ada key activities, ada key partnership, dan cost structure. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah customer segment ya. Jadi dalam bisnis model Canvas itu konsumen adalah pondasi penting ya, pondasi utama untuk untuk menyusun segalanya kayak gitu. Karena kita harus tahu dulu siapa sih konsumen kita. Ya. Konsumen itu adalah orang-orang yang memiliki masalah atau kebutuhan, dan mereka akan membayar untuk atas solusi yang kita tawarkan. Ya. Jadi akan membayar kita atas solusi yang ditawarkan kepada mereka. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi sebenarnya yang awal itu adalah problem atau needs-nya. Ya, apa sih masalah-masalah yang sedang dihadapi konsumen yang itu belum terselesaikan? Ya, walaupun sudah terselesaikan, tapi konsumen itu masih belum puas. Kita harus pahami itu, gitu. Ya, terus atau kita juga harus mengidentifikasi apa sih keinginan terpendam dari konsumen atau desire need-nya itu apa sih, keinginan terpendam yang itu otomatis kalau terpendam itu belum dipenuhi ya, kayak gitu ya. Nah, sebuah organisasi bisnis bisa melayani beberapa segmen konsumen ya. Jadi segmentasi konsumen itu mengelompokkan individu-individu yang memiliki karakteristik yang sama, dan pada akhirnya produk atau solusi kita itu didesain untuk membuat masalah-masalah yang tadi dialami oleh konsumen itu pergi atau terselesaikan. Nah, ini adalah jenis-jenis segmen konsumen ya. Kita pahami ada 4 ya, kalau di teori ada demografik, geografik, psikografik, dan behavioral. Kalau demografik kita bisa lihat segmen konsumen itu dari segi umur, dari segi ras, dari segi agama, dan lain sebagainya ya. Jadi elemen-elemen demografi kita bisa lihat di situ, misal tingkat pendidikan ya. Terus geografi itu kaitannya dengan cakupan atau wilayah tertentu ya, kayak negara, kota, atau pedesaan gitu ya. Nah, kalau psikografi itu lebih ke kondisi psikologis ya. Maksudnya lebih ke kayak lifestyle, terus social status ya. Nah, kalau behavioral itu lebih ke dinilai dari aspek perilakuannya ya. Kebiasaan dalam konsumsi, terus dalam penggunaan suatu produk, terus keuntungan yang diinginkan itu masuk behavioral. Nah, bagaimana sih menemukan customer gitu, ini penting ya. Nah, kita bisa memulai dari masalah atau kita bisa memulainya dari solusi ya. Jadi memang kalau semuanya sama ya, kita ingin memberi solusi, kan kita harus tahu dulu masalahnya ya. Sama dengan kalian ketika nanti menyusun skripsi atau tugas akhir itu fundamental question-nya itu apa sih masalahnya, kenapa kamu harus melakukan penelitian ini, sama kenapa kamu harus bisnis ini, emang ada masalah apa ya, kayak gitu. Starting with solution kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan semacam customer gain kayak gitu ya. Nanti
value proposition kanvas nanti kita akan sedikit. Jadi selain menjadi pen reliever, kita juga sebagai bisnis bisa juga berperan sebagai gain creator kayak gitu, yang menambah value konsumen untuk memenuhi desire need-nya tadi, ya, keinginan yang terpendamnya tadi, ya. Nah, memulai dengan masalah, misalnya bagaimana sih kita bisa meningkatkan status anak-anak yang kurang mampu itu untuk dengan menempuh pendidikan formal kayak gitu, ya. Ini starting with problem atau starting with solution, ya. Ya, ini teksnya mungkin belum kehapus ya, template sebelumnya. Bagaimana untuk meningkatkan anak-anak yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan formal, contohnya seperti itu. Ini kalau starting with solution. Nah, bagaimana cara menentukan segmen konsumen kita? Ya, kita bisa lihat dari 6 aspek. Ya, pertama dari seberapa dalam, ya, pain atau seberapa dalam masalah yang dihadapi oleh konsumen. Semakin dalam, maka kesempatan kita untuk memberikan solusi itu makin besar, gitu. Ya. Terus kita bisa lihat dari budgetnya kita, ya. Apakah bukan budgetnya kita, budget konsumen, sorry. Apakah konsumen itu bersedia untuk membayar solusi yang kita tawarkan? Berapa banyak, kayak gitu. Karena biasanya kan semakin banyak masalahnya, ya, yang terutama yang bisa dikasih solusinya, maka semakin besar juga konsumen itu akan mengeluarkan biaya, kayak gitu kan. Terus kita juga bisa lihat dari kemudahan untuk menjangkau, ya, bagaimana kamu menjangkau konsumennya, ya. Apakah kita akan memberikan produk kita itu secara personal atau secara mass market gitu, maksudnya secara personalized, atau kita tuh akan memberikan tawaran yang sama untuk semua segmen kayak gitu. Terus dilihat dari produknya, ya. Kelompok konsumen itu pasti memiliki keinginan dan karakteristik yang berbeda-beda terkait dengan produk kayak gitu, dan terkait dengan solusi. Jadi apakah nanti produk kita itu bisa fleksibel atau produk kita itu kompleks, kita harus pikirkan itu. Terus kita bisa lihat dari ukuran pasarnya, ya, dan kita juga bisa lihat dari value, ya. Jadi value ini apa sih yang kita tawarkan kayak gitu? Apakah ketika kita memberikan value pada konsumen itu akan cocok dengan solusi yang mereka butuhkan kayak gitu, dan apakah sesuai dengan misi bisnis kita, ya. Nah, ini kita juga bisa membuat atau menentukan segmen konsumen itu melalui early adopter piramid, ya. Nah, biasanya di sini ketika konsumen itu memiliki problem, ya, biasanya mereka akan aware, ya, atau sadar bahwa mereka itu memiliki masalah. Maka biasanya mereka tuh aktif untuk mencari solusi, ya. Nah, nanti dari beberapa solusi itu mereka coba identifikasi
Nah, apakah sesuai dengan budget mereka atau tidak? Nah, konsumen yang ideal itu adalah orang-orang ya yang tadi yang dia aware terhadap masalah mereka, juga mereka berupaya untuk mencari solusinya ya, dan mereka ketika mereka gagal, mereka itu berusaha untuk bersedia untuk membayar atas solusi tersebut. Kalau dia sendiri udah tidak bisa, biasanya kayak gitu kan. Nah, dan mereka itu adalah konsumen terbaik kita yang bisa kita jadikan early adopter nantinya. Ya, jadi di dalam bisnis kan kita tidak mungkin kan kita melayani semua segmen. Seperti Facebook aja kan dulu kan hanya lingkup kecil ya, hanya mahasiswa Harvard sebelum akhirnya itu bisa dinikmati oleh seluruh orang di dunia. Karena kalau startup atau masih yang bisnis-bisnis yang masih baru itu kan keterbatasan modal dan sumber daya, dan kita nggak mungkin langsung semua segmen itu bisa kita layani, yang mana biasanya masing-masing segmen memiliki karakteristik yang tersendiri kayak gitu. Jadi awal kita perlu tentukan early adopternya. Nah, tadi konsumen yang memiliki masalah, yang dia berusaha untuk mencari masalah tersebut tapi ternyata gagal dan dia mau membayar atas masalah tersebut, itu adalah konsumen yang bisa kita jadikan early adopter. Ya. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe pasar. Kita juga harus dalam menentukan customer segment, kita harus paham dulu tipe pasar. Tipe pasar tuh ada niche market ya, di mana di sini terdiri dari konsumen-konsumen yang fokus pada kebutuhan yang sangat spesifik kayak gitu ya. Jadi contoh niche market itu contoh kita ingin memberikan layanan berupa produk atau jasa misal kepada konsumen yang memiliki masalah, misal masalahnya spesifik ya, mungkin memiliki masalah kaitannya dengan penyakit autoimun misal. Nah, penyakit autoimun kan memiliki contoh konsumen-konsumen yang memiliki penyakit autoimun kan dia resisten terhadap bahan makanan tertentu kayak gitu kan. Sedangkan kadang mereka itu karena banyak bahan pemicu masalah mereka, akhirnya mereka butuh misal makanan-makanan yang contoh kalau biasanya autoimun itu kan yang gluten free kayak gitu. Nah, kita coba mungkin menyediakan produk yang memang kita spesifik untuk melayani konsumen tersebut kayak gitu yang memiliki masalah misal penyakit autoimun tersebut kayak gitu. Ya. Terus selanjutnya adalah jenis pasar multi-sided market or platform. Ini ketika segmen konsumen itu saling bergantung ya. Jadi bisnis itu harus menyediakan layanan bagi kelompok-kelompok tersebut itu secara bersamaan. Nah, contohnya adalah misal perusahaan kartu kredit itu kan tidak hanya melayani konsumen pemegang kartu kredit, juga konsumen dia adalah store ya, yang atau merchant yang mana dia menyediakan alat EDC untuk transaksi kartu kredit itu. Jadi itu adalah multi-sided market or platform. Kalau mass market mungkin kita udah tahu ya. Contohnya kan McDonald itu siapapun bisa menikmati produknya ya. Nah, yang selanjutnya adalah segmented market ya. Ini cocok untuk perusahaan yang segmennya itu berbeda-beda dengan value proposition yang sangat terspesialisasi kayak gitu. Atau channel distribusinya maupun hubungan dengan konsumennya itu tadi yang terspesialisasi. Ini contoh segmented market. Nah, yang adalah ini penting, ini kalau penjelasan selanjutnya mungkin sekilas, tapi kalau value proposition biasanya saya akan lebih dalam membahas tentang ini. Ini adalah tawaran unik yang perusahaan berikan
bisnis berikan untuk konsumsi produk atau layanan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah konsumen, ya. Jadi kita bisa melihat value proposition itu dalam hal misal kebaruan, terus dalam hal kinerja, atau dalam hal customization, ya. Apakah produk kita itu melayani customize gitu ya. Terus kaitannya dengan desain, brand ya, terus bisa apa namanya terkait dengan harga atau reduksi biaya atau pengurangan resiko atau kaitannya dengan akses atau convenience. Kita bisa berangkat untuk memberikan tawaran itu dari apa namanya aspek-aspek ini. Jadi ketika kita berpikir ya terkait value proposition, ya langkah pertama itu kita harus tadi pikirkan dulu apa sih masalah yang akan kita selesaikan kayak gitu. Tadi ya, konsumen itu memiliki masalah, mereka butuh solusi atas masalah tersebut. Nah, di sini value proposition itu menyelesaikan masalah untuk konsumen tersebut. Contohnya kayak Google. Google itu menyelesaikan masalah konsumen yang tidak mengetahui tentang sesuatu X kan. Ya, kan di Google kita bisa tahu semuanya kayak gitu ya. Nah, maka Google memberikan layanan yang apa namanya, yang relevan terhadap masalah konsumen tersebut, ya, berupa mesin pencarian bisa apa menjawab pertanyaan konsumen terkait X atau sesuatu itu yang ingin diketahui konsumen. Nah, sebetulnya dalam membuat value proposition, Alexander Osterwalder juga mengeluarkan buku yang berjudul Value Proposition Canvas, ya. Sebenarnya ini bisa jadi satu topik sendiri ya. Value Proposition Canvas ini mungkin saya akan jelaskan sekilas ya. Jadi value proposition canvas itu sebuah alat ya untuk merumuskan value proposition yang ingin kita apa namanya, yang ingin kita berikan ke konsumen. Dan di sini itu apa namanya, yang sisi kiri itu adalah value map. Ya, ini yang dari sisi apa namanya kita ya, yang ingin kita tawarkan. Yang satunya adalah customer profile, yang mana value map itu harus cocok dengan customer profile. Jadi apa yang kita tawarkan itu harus cocok dengan profil konsumen. Nah, profil konsumen itu dilihat dari apa sih? Ya, dilihat dari customer pain dan customer gain, ya, dan customer job. Ya, customer job itu apa sih? Sesuatu yang ingin konsumen cobalah lakukan dalam pekerjaan atau kehidupannya. Jadi, ya, customer job itu bisa dalam tugas-tugas yang ingin dikerjakan atau disesuaikan, masalah yang ingin ditemukan, maupun kebutuhan yang ingin dipuaskan. Ya. Nah, otomatis ya tadi ya, sesuatu yang dilakukan oleh konsumen tidak selamanya mulus ya. Nah, maka kita perlu mengidentifikasi juga customer pains ya, masalah-masalah yang belum terselesaikan atau keinginan-keinginan yang belum terwujud dari konsumen dalam bentuk customer gains kayak gitu ya. Nah, di sisi kiri itu value map, apa yang kita tawarkan ini tentunya adalah produk dan layanan ya. Bisa produk, bisa layanan atau barang dan jasa ya. Nah, di sini kita juga menawarkan pain reliever ya, atau semacam penyembuh luka, penyembuh masalahnya konsumen, dan gain creator. Nah, maka kita akan mencapai sebuah kecocokan ketika konsumen itu excited terhadap value proposition kita, yang mana itu terjadi ketika kita mampu mengatasi ya pekerjaan-pekerjaan penting mereka, terus mengurangi ya masalah-masalah ekstrim mereka atau ekstrim pain-nya mereka, dan menciptakan apa namanya keuntungan atau benefit yang esensial yang konsumen itu idam-idamkan kayak gitu ya. Nah, ini ya value proposition canvas. Jadi kita perlu paham dulu dari sisi kita tuh bisa menjadi gain creator yang seperti apa, atau kita menjadi pain reliever-nya itu dalam bentuk apa kayak gitu ya. Dan produk kita tuh sebenarnya produk seperti apa. Nah, kita juga harus kenal dulu customer profile kita dan di-match-kan. Nah, ini ya.
Nah, ini contoh apa ya? Contoh terbaik dari suatu value proposition yang banyak dijadikan rujukan ya ketika kita ingin memahami gimana sih cara membuat value proposition yang betul kayak gitu ya. Nah, contoh yang kuat itu adalah Domino's Pizza ya. Domino's Pizza deliver hot fresh pizza to you within 30 minutes or else it's free. Jadi Domino's Pizza itu mencoba apa namanya menawarkan sebuah value atau benefit bagi konsumen itu adalah produknya itu pizza yang fresh ya, yang masih panas, yang mana akan diantar ya langsung ke konsumen itu dalam waktu 30 menit, atau kalau tidak sesuai dengan janjinya tadi, konsumen itu gratis. Ini adalah value proposition yang dimiliki oleh Domino Pizza. Nah, kalau untuk yang lemahnya, itu contohnya misal, we provide the highest quality product available. Nah, ini kan nggak jelas produknya apa, terus highest-nya itu seperti apa, kayak gitu. Terus apa keuntungan bagi kita, ini kan terlalu umum, itu contoh yang lemah ya. Terus, we have the best technology in the industry. Nah, ini juga kan teknologinya apa, base-nya seperti apa. Terus kan kita jadi nggak ngerti apa sih yang didapat. Jadi, value proposition itu apa sih konsumen itu mau melihat kita ya, atau bahkan dari produk saya kita mengapa sih konsumen itu harus pakai produk properti. Nah, sekarang value proposition ini ya, formula untuk membuat proposition itu apa namanya result customer tambah specific period of time ditambah addresses the objection ya. Nah, contohnya yang dimiliki bisa in 30 minutes. Nah, address di objection-nya, if Domino's Pizza fail to do so, customer do not have to pay for the pizza. Ini adalah contoh merumuskan value proposition. Nah, idealnya kita harus masukkan 3 kategori tadi dalam proposition yang kita lakukan, ya, yaitu di objection-nya. Tapi itu yang ideal, misal kita hanya 2 atau memang kalau 1 sih bisa jam ya, minimal 2 lah kayak gitu. Jadi value proposition perlu menjawab 3 pertanyaan dengan jelas. Apa sih kita? Ya, siapa pelanggan kita? Mengapa mereka harus menggunakannya? Kayak gitu. Jadi, formula ini mungkin konsumen kita untuk secara pahami bagaimana produk pizza gratis kan jelas ya. Oke. Apakah suara saya masih terdengar atau putus-putus? Masih terdengar dengan jelas. Oh, masih. Saya dari tadi recordingnya apa putus nyambung, jadi saya khawatir. Oke. Nah, itu kaitannya dengan value proposition. Yang ketiga adalah channel. Ya. Jadi bagaimana kita memberikan value proposition itu ke konsumen kita. Ya, di sini kita harus bertanya pada diri sendiri bagaimana produk kita itu menjangkau target konsumen. Ya, apakah kita akan menggunakan aplikasi mobile ataupun kita akan mendirikan store, ya, atau kita pakai tenaga penjualan, ya. Nah, ini ada beberapa fungsi dari channel ya atau saluran. Jadi apa namanya mendapatkan ya awareness dari konsumen terkait produk atau jasa yang kita tawarkan, terus membantu konsumen itu mengevaluasi value proposition-nya perusahaan, terus memungkinkan konsumen itu untuk membeli produk dan layanan secara spesifik, terus memberikan value proposition ke konsumen dan memberikan dukungan ya after sales ya, setelah atau pasca penjualan. Nah, ini apa namanya
kaitannya dengan channel ya. Jadi channel atau saluran ini memiliki 5 fase yang berbeda ya. Jadi fase awareness ya, bagaimana kita mendapatkan awareness terhadap kaitannya dengan produk kita. Terus ada fase evaluasi ya, terus fase pembelian, fase pengiriman, sampai fase after penjualan. Nah, diharapkan kita itu hadir di semua fase ini, ada salurannya di semua fase ini. Nah, kalau tipe saluran itu bisa dilihat dari kepemilikan ya, apakah punya kita sendiri ya. Contoh punya kita sendiri itu misal lewat tenaga penjualan yang kita rekrut, atau lewat website penjualan, ataupun toko kita kayak gitu, toko kita sendiri yang offline, atau jenis salurannya itu lewat kerjasama ya, kita kerjasama dengan distributor ya, atau dengan agen kayak gitu. Nah, atau bisa dilihat dari sifatnya ya, langsung maupun tidak langsung. Kalau yang langsung tuh tadi ya, yang self source dan web sales. Tapi kalau yang tidak langsung itu partner sama wholesaler ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan channel? Kita bisa pakai Bullseye Framework ya, ini dari Gabriel Weinberg dan Justin Mares ya, dirancang untuk membantu para pebisnis menentukan mana saja saluran pemasaran yang paling mendatangkan keuntungan dan mengeliminasi pilihan lainnya yang kurang efektif. Ya, karena distribusi yang kurang baik itu alasan utama kenapa produk kita itu bisa gagal. Jadi tujuan Bullseye Framework itu menemukan saluran-saluran pemasaran mana yang merupakan bullseye atau titik yang paling tepat untuk bisnis tersebut. Nah, pertama kita untuk ini bukunya judulnya Traction ya. Nah, ya kita tentukan dulu ya, kita kenali dulu bisnis kita, terus saluran mana yang paling memungkinkan. Kita lewat brainstorm ya, jadi semua kita saluran yang memungkinkan dipakai itu kita tulis kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kalau saya enaknya lebih mulai dari yang yang lingkaran paling kecil ini dulu. Jadi tentukan 3 yang paling relevan, yang paling memungkinkan sesuai dengan budget kita untuk kita lakukan, dan itu paling efektif saat ini ya. Pilih ya, misal dari berbagai saluran ini kayak affiliate marketing, offline ads, existing platform, offline event, search engine optimization, engineering as marketing, speaking engagement, trade show, sales, terus viral marketing, community building, content marketing, dan lain sebagainya. Itu kita pilih yang paling utama. Misal paling cocok tuh affiliate marketing, terus social and display ads, terus content marketing, itu paling utama. Nah, terus kita pilih 6 lainnya yang menjadi alternatif ya, dan menjadi ketika kita misal ada budget lebih, kita pakai itu kayak gitu ya. Nah, ini pilih 6 dari yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah customer relationship ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan konsumen kita ya. Intinya customer relationship itu how to gain and how to retain ya, bagaimana mendapatkan dan mempertahankan konsumen yang ada. Caranya seperti apa? Pertama, tentukan apa cara efektif untuk mendapatkan konsumen baru. Contohnya misal bisa via online atau pemasaran door to door kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tentukan tipe-tipe layanan yang konsumen itu inginkan kayak gitu. Dan belajar bagaimana untuk mempertahankan mereka. Terutama ini konsumen yang sudah kita
dapatkan ya dalam pertahanannya gimana kayak gitu. Ya, ini customer relationship ya. Nah, cara-cara untuk menciptakan customer relationship itu bisa lewat personal assistant, ya, bisa lewat komunitas, bisa lewat co-creation, bisa lewat self-service dan automated service. Contoh kalau untuk personal assistant tuh kayak luxury brand ya. Biasanya kalau luxury brand itu dia itu bahkan untuk bisa dilayani itu mereka bisa melayani itu per konsumen. Misalnya Erma ya. Erma tuh kalau beberapa store-nya itu bahkan dia itu by booking. Jadi nanti yang masuk tokonya itu hanya satu orang konsumen ya, dan itu full dilayani selama durasi waktu tertentu oleh dedicated personal assistant dari brand tersebut kayak gitu, yang mana melayani konsumen secara personal bahkan sampai tokonya ditutup ya. Itu personal assistant. Terus bisa lewat komunitas ya, kayak brand Buttercraft itu. Maaf, Iya. waktu untuk pemaparan materinya sudah habis, Bu. Mungkin Oke. nanti bisa kita lanjutkan di Siap. sesi diskusi bersama. Ya, mungkin sedikit lagi ya, 3 menit ya. Ini revenue stream ya. Terus key resource. Ini yang aset yang paling utama yang bisa membuat bisnis kita jalan. Terus nanti ada kategorinya ya, nanti bisa kita bahas. Terus ada key activities, ada key partnership ya, dan terakhir cost structure. Ini contoh sedikit aja ya kaitannya dengan Tesla ya. Sedikit contoh, mohon maaf, sedikit aja ini Tesla contohnya ya. Ini dia customer segmennya adalah konsumen yang kaya ya. Terus value proposition-nya adalah high performance electric vehicle. Terus V super charging station itu value proposition Tesla. Nah, untuk channelnya ini direct sell, karena Tesla itu nggak pernah pakai ini ya, kayak distributor. Terus customer relationship-nya itu lewat love make brand. Jadi brandnya itu tuh brand yang memiliki reputasi yang baik ya, yang ramah lingkungan dan lain sebagainya, yang memang konsumen itu kagumi kayak gitu. Dan lain sebagainya nanti mungkin kita bisa bahas di sesi diskusi. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila tadi manajemen waktunya kurang baik. Nanti kita bisa lanjut di sesi diskusi. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Bu Rizky. Jadi sekarang sesi diskusi, sesi tanya jawab. Teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa banget langsung raise hand, atau kalau malu-malu untuk bicara bisa diketik di kolom chat, nanti bisa saya bacakan pertanyaannya. Terima kasih, ditunggu teman-teman. Ya, silakan. Bisa langsung raise hand aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya nih, kan kalau BMC itu kan butuh tim kan ya Bu untuk buat proses pembuatannya. Nah, Bu Rizkyanti punya tips dan trik nggak sih untuk mencari tim yang seperti apa yang bisa buat BMC itu bisa berhasil gitu sampai akhir gitu? Baik, terima kasih tips saya ya. Yang paling penting adalah tim itu satu frekuensi ya. Dan memiliki tujuan yang sama ya. Kalau satu frekuensi itu kan mudah ya, karena kita memiliki visi yang sama, tujuan yang sama kayak gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan proyek tertentu, pasti orang-orang yang satu frekuensi itu biasanya akan komit ya sampai akhir proyek untuk menyelesaikan proyek tersebut, terutama BMC ini. Jadi terutama komposisi timnya ya otomatis ya tadi yang memiliki ketertarikan yang sama ya, dan peka
terhadap masalah kayak gitu. Karena di sini yang dalam proses pembuatan model bisnis itu kan kita kita mampu mengidentifikasi masalah konsumen tadi ya, customer pain, maupun mengidentifikasi apa sih yang konsumen inginkan dan kita memberikan solusinya. Nah, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah itu juga penting gitu ya. Biasanya orang-orang yang peka gitu kan, dia mampu mengidentifikasi masalah itu dengan baik ya. Tapi paling penting tadi sih satu frekuensi kayak gitu. Nah, nanti dalam penyusunannya mungkin kita bisa pakai teknik brainstorming ya, kalau kayak yang disarankan oleh Alexander Ostenwalder itu. Mungkin kalau pakai software bisa pakai Miro ya, ataupun kita bisa pakai apa sih dulu yang pernah di mata kuliah KWU itu saya malah lupa namanya, yang webboardnya Google ataupun apa gitu kan. Nah, di situ kita mencoba untuk melakukan brainstorm ya, terutama dalam mengidentifikasi salah satu, terus mengidentifikasi solusi. Bisa pakai teknik brainstorming, di mana brainstorming itu kita berusaha untuk empati kita terhadap yang lain, di mana di sesi itu kita tidak boleh mengkritisi, tidak boleh kecuali fasilitator ya, ada fasilitatornya, kita tidak boleh mengkritisi. Intinya biar semua orang tuh pede meluarkan unek-unek dia, ide-ide dia dalam suatu kanvas. Nah, di brainstorm itu nanti kan tahu nanti dibuat prioritas kayak gitu ya, baik untuk customer gain, customer pain ya, dan solusinya ya, gain creator, pain reliever-nya itu kita rumuskan dengan teknik brainstorming. Nah, nanti kita pilih yang paling prioritas dan yang paling memungkinkan untuk kita bahas. Jadi nanti kan dikumpulkan, dikategorikan yang sejenis-sejenis, nanti mulai diidentifikasi, nanti dibikin skala prioritasnya misal customer pain yang paling prioritas, customer gain yang paling prioritas, terus pain relief yang paling prioritas, gain creator kayak gitu. Mungkin kalau gain creator sama reliever itu kan dari pihak kita bisa kita tekan kayak gitu. Nanti itu di brainstorm, nanti hasilnya juga sama, kita bisa pakai aplikasi tempel-tempelkan ya, customer segmennya tuh siapa, terus ini siapa, ditempel-tempelkan kayak gitu di situ. Nah, nanti kita evaluasi lagi terus seperti itu. Itu kan butuhkan tim yang satu frekuensi, yang memiliki visi yang sama, tujuan yang sama ya, yang akhirnya menghasilkan komitmen kayak gitu untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Mungkin itu Mbak. Siapa tadi, Hoirunisa ya jawabannya. Makasih Ibu. Ya, mungkin ada yang ingin konfirmasi, silakan ya. Mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri sesi diskusi kali ini, dan jika masih ada pertanyaan yang memang sekarang belum terpikirkan, tapi nanti tiba-tiba terpikirkan nih, bisa banget ke email Ibu Rizky. Ya Bu, nggak apa-apa ya Bu? Ya, nggak apa-apa. Ya, ke email Ibu Rizky tadi, Bu, rizkyanti@rizkyanti.uns.ac.id. Mungkin untuk sesi diskusi kita akhiri sekarang ya, karena terbatasnya waktu juga, takut terlalu siang sampai duhur karena nanti masih ada pemateri kedua. Mungkin dari Bu Rizky ingin memberikan closing statement? Ya, baik. Jadi closing statement saya dalam membuat bisnis model kanvas ya, sekali lagi kita itu harus paham masalah konsumen, dan ketika kita paham masalah konsumen, maka solusi yang kita tawarkan itu akan akan sesuai dengan apa yang konsumen butuhkan. Karena kita tidak mungkin kita bisa membuat produk
yang kita mampu buat dan kita inginkan, tapi belum tentu produk itu laku terjual kalau memang konsumen itu tidak oke. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan sesi diskusi kita kali ini ya Bu Rizky. Makasih banyak telah memberikan sedikit ilmunya kepada teman-teman semua. Semoga bisa jadi amal jariah juga buat Bu Rizky karena telah bagikan sedikit ilmunya kepada peserta yang hadir pada hari ini. Mungkin sertifikatnya bisa ditampilkan dan bisa foto bersama dulu sama Bu Rizky. Nah, ya. Mungkin operator bisa langsung di SS aja. Oke. Apakah sudah? Sudah. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizky yang telah memaparkan materi pada hari ini. Jika Bu Rizky masih ada keperluan atau agenda lainnya, bisa dipersilahkan untuk keluar dari Zoom juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bu Rizky mau stay di sini juga kami justru sangat senang gitu, Bu. Terima kasih Mbak Nada, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih, Bu. Baik, karena pemaparan materi dari pembicara yang pertama sudah selesai, kita move ke pembicara kedua, yaitu Mbak Arini Nur Fadilah. Apakah Mbak Arini sudah ada di Zoom? Oh, selamat siang. Aku udah siap. Ya. Sebelum Mbak Arini memaparkan materi, izinkan saya membacakan profil Mbak Arini terlebih dahulu. Mbak Arini merupakan mahasiswa Fakultas MIPA UNS Angkatan 2018, betul ya Mbak? Aku dari Pendidikan Matematika. Oh, di pendidikan. Oke, maaf ya. Iya betul, tadi aku udah Betul. kirim CV ke email kalian. Oh, iya, oke. Jadi Mbak Arini ini berhasil meraih gold medalist Asian Youth Innovation Award yang ke-19 MTI 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia, juara 1 National Business Plan Kreasi UNJ 2020, awardee Startup Digitalpreneur UNS 2020, owner Kia Official Store. Mbak Arini ini Kia Official Store ini fashion ya Mbak? Iya betul, ya fashion and craft. Nah, oke. Dan juga sekaligus founder High Class Education. Nah, mungkin karena Mbak Rini juga udah siap untuk memaparkan materi, saya berikan sepenuhnya waktu kepada Mbak Rini. 30 menit ya Mbak, mohon dimaksimalkan waktunya. Ya, terima kasih Korisa atas waktunya. Terima kasih juga di sini ternyata Ibad ya sekarang ketua. Kayak ya aku ingat banget tahun kemarin aku juga sempat kolaborasi juga sama KI dan Ibad kalau nggak salah jadi LO atau Humas yang hubungin aku, benar nggak, Bad? Iya, Mbak. Oh iya, berarti masih Ibad yang sama. Nah, dan juga salam kenal teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam acara siang hari ini. Jadi pada siang hari ini akan banyak bahas teori karena tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Bu Rizky tentang BMC. Nah, sekarang kita akan bahas yang seru-seru nih. Jadi setelah kalian udah jago bikin BMC, selanjutnya ngapain? Apakah setelah jago bikin BMC kalian langsung jadi pengusaha-pengusaha sukses, idaman mertua misalnya? Bagaimana step-stepnya akan kita bahas di sesi kali ini. Nah, aku mohon izin buat share screen. Mungkin bisa dijadiin co-host dulu. Apakah sudah? Kalau sudah, bisa konfirmasi ya? Sudah, ya, Mbak. sudah. Oke. Aku share screen dulu. Ya, oke. Nah,
Judul yang aku ambil untuk sesi kali ini adalah bisnis model canvas. Apa step-step selanjutnya yang harus dilakukan? Aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temannya. Aku pengen yang dengan sebuah teman-teman boleh mengalihkan fokusnya ke N-nya sudah kira-kira kalian bisa bikin BMC bisnis model mau ngapain? Nah, ini itu aja. Jadi kalau kalian udah bisa bikin BMC, terus selain itu habis bikin proposal, apa yang mau kalian lakukan? Apakah ikut lomba atau mungkin langsung eksekusi? Boleh disampaikan jawabannya? Korisa, moderator juga boleh jawab. Ikut lomba BMC di KFC. Oke, selanjutnya. Oke, ya banyak jawaban ya tentang rencana kalian setelah kalian udah bisa bikin bisnis model canvas atau BMC. Nah, sekarang aku mau sharing dulu journey-ku di dunia wirausaha sebagai seorang mahasiswa dan bagaimana perjalananku. Jadi sebenarnya pengalamanku di dunia wirausaha itu udah aku mulai sejak zaman SMA. Jadi SMA itu aku jurusanku MIPA gitu ya, jurusanku MIPA. Jadi kalau kalian kelas 12 terus kalian coba flashback di SMA di sini ada yang lintas jurusan. Jadi kita ada praktek biologi di TAPE. Nah, aku macam satu paket, isinya tuh ada singkong, ada daun pisang, ada raginya, ada tusuk sal Rp2.000 per pieces. Berapa yang enggak sih? Tapi hampir satu kelas beli semua. Itu perjalanan yang pertama. Nah, tapi banyak kegagalan sebenarnya yang aku alami waktu SMA. Yang pertama pre-order buku. Jadi aku dulu sempat sok-sokan ngajak temanku buat beli suatu buku. Biasalah kelas 12 gitu ya, banyak buku. Pergi. Nah, aku pre-order nih teman-teman bayar bukunya. Habis itu aku pesenin. Nah, kan ada ongkirnya ya. Nah, ongkirnya itu aku talangin dulu pakai uang pribadiku. Nah, setelah bukunya datang, nah baru kan ongkirnya fix. Bukunya datang, per orang itu kira-kira dapat ongkir Rp2.000 lah. Nah, tapi karena bukunya udah datang dan daripada nggak aku langsung bagiin nanti hilang resiko gitu ya, akhirnya langsung aku bagiin aja ke teman-temanku. Dan mereka belum banyak bayar ongkirnya. Banyak yang alasan kayak nggak ada uang kecil nih atau belum nggak bawa uang jajan ekstra, jadinya belum bisa bayar. Sampai pada akhirnya aku malu buat nagih gitu. Jadi aku pre-order buku itu aku malah rugi di ongkir teman-teman. Jadi aku rugi sekitar berapa ya, hampir 50.000 buat ongkir karena teman-temanku gak pada bayar ongkir. Nah itu pengalaman pertama. Nah terus pengalaman yang kedua adalah dulu pas zaman-zaman SMA sekitar tahun 2016, 2015 itu lagi zaman-zamannya hijab yang ya motif-motif monokrom gitulah. Nah, salah satu kakakku itu jadi reseller dia tuh jualan jilbab dan menurutku cukup laku gitu. Akhirnya aku memutuskan buat coba ikut-ikutan. Nah, jadi aku ambil beberapa foto produk terus aku storyin dan set story-nya adalah gak ada yang balas storyku sama sekali. Gak ada yang balas storyku sama sekali. Dan di titik itu aku ngerasa kayak aku gak bakat nih kayaknya buat jualan. Aku kayaknya gak bakat di dunia wirausaha kayak gitu. Singkat cerita, sampai pada akhirnya pas lulus SMA, kebetulan aku diterima jalur SNMPTN atau jalur undangan. Jadi waktu gabutnya tuh agak lama gitu. Pengumuman undangan itu sekitar awal banget, pokoknya Mei atau awal Juni gitu. Dan kita baru sibuk-sibuk kuliah tuh di Agustus buat sibuk-sibuk PKM. Dan kebetulan aku berada di situasi di mana aku harus kumpulin uang lah. Aku harus cari uang di masa itu. Ya ada sesuatu kondisi mendesak. Nah, aku kelas 12 kira-kira apa ya yang bisa aku lakuin? Ya, jadi banyak. Jadi ada kondisi yang mengharuskan aku harus ngumpulin uang pada saat itu. Terus aku ngeliat sekelilingku,
aku punya buku yang cukup banyak gitu. Karena aku kelas 12 jadi dan aku suka beli buku, jadi aku punya buku yang cukup banyak. Dan aku pengen hasilin uang dari buku itu. Nah, metode awal yang terlintas di pikiranku adalah aku harus jual buku itu ke ini pangrosok itu kan ada ya. Nah, tapi itu bukan pilihan yang tepat karena kalau kalian boleh tahu satu karung itu paling cuma dihargai 10.000, 15.000 gitu teman-teman. Itu buku. Nah, atau aku bisa jual di Buris belakang dari Busri atau belakang Sriwedari itu memang kayak sentra buku-buku bekas gitu. Cuman mungkin aku kendala transport ke sana dan kan ke sana kan bawa juga susah karena bukuku banyak. Terus juga dagang itu juga belinya itu juga harganya rendah banget gitu teman-teman. Nah, terus aku kepikiran akhirnya adik kelasku kan juga butuh. Kenapa nggak aku jual di adik kelasku? Nah, cerita kerennya mulai dari sini. Akhirnya aku bikin grup WhatsApp yang isinya adik-adik kelasku. Aku kayak awalnya mikirnya yang join dikit aja nggak apa-apa lah, yang penting bukuku ada yang terjual gitu. Dan ternyata di luar dugaanku, satu grup sekitar 200-an orang, grup itu hampir penuh dan isinya adik kelasku semua. Bahkan sekolah lain itu mau gabung, bolehin gitu. Jadi emang buat adik-adik kelasku SMA gitu. Dan 3 hari buku habis. Bahkan padahal bukuku tuh sampai 100 pages itu ada 12 karena emang suka beli buku gitu. Nah 3 hari bukuku habis, nggak sampai di situ dong. Akhirnya aku ada di momen beliin buku bekasnya teman-temanku buat aku jualin. Nah ini contoh aku beli bukunya temanku benar-benar pakai motor ya kayak gini bentukannya dulu. Ada satu teman yang bukunya tuh bisa aku beli sampai 500.000, 600.000 kayak gitu teman-teman. Kayak gitu terus berlanjut. Nama projectnya itu buku lungsuran project. Sampai sekarang grup WhatsApp-nya belum hilang, masih ada. Nggak sampai di situ. Jadi waktu itu aku mulai sibuk buat PKKMB ospek, aku bolak-balik ke kampus dan akhirnya aku mulai open just tip. Nah, open just tip ke Gramet atau ke Busri karena kan buku-bukuku kan karena dari alumni yang sama ya, sekolah yang sama, bukunya kan mirip-mirip ya, itu doang gitu. Aku ambil teman-temanku juga bukunya itu doang. Jadi kayak kurang memenuhi kebutuhan customerku di grup itu, akhirnya aku mulai just tip. Jadi mereka titip buku, aku beliin di Wuris Sriwedari, aku beliin di Gramet kayak gitu-gitu. Itu berjalan juga termasuk aku awal-awal ospek itu di universitas, di perpus itu ada bazar buku. Bazar bukunya murah-murah banget, 10.000 sampai 15.000 gitu. Dan aku tuh sekali beli itu bisa kayak 2 juta, 1,5 juta kayak gitu. Jadi moodnya cepet banget selama 2 bulan itu. Dan dari sini aku mulai tahu, oh ternyata aku juga punya kompetensi di dunia wirausaha asal tahu kuncinya. Nah, kuncinya apa? Nanti aku sampaikan di akhir. Nah, terus akhirnya aku kuliah, terus buku lungsuran project nggak bisa aku lanjutin lagi karena mulai sibuk kuliah. Tapi di pertengahan semester 2 aku mulai merintis yang lain, yaitu ke fashion craft sekarang. Nah, berawal dari reseller, namanya Saya Our Shop. Ini kayak cuman coba-coba aja dulu awalnya sama teman satu pondok gitu. Terus kita bikin Saya Our Shop, belajar dulu jadi reseller, modalnya 0 rupiah ya kalau jadi reseller kebetulan. Nah, sampai pada akhirnya di akhir 2020, aku ngelihat potensi dari daerahku yang emang sentra konveksi. Jadi di sini tuh penjahit tuh banyak banget, bahkan ibuku juga bisa jahit. Terus waktu itu jahit itu kayak mulai sepi gitu loh karena awal pandemi. Karena kan biasanya mereka kan bikinnya seragam teman-teman, seragam sekolah atau apa. Sedangkan semenjak pandemi itu katakanlah mulai menipis orderan mereka, akhirnya banyak yang diliburkan atau mungkin kerjaan mereka nggak sebaik sebelumnya. Nah, akhirnya aku bikin Kia Official. Kia Official ini aku kerjasama sama penjahit-penjahit yang ada di daerahku. Aku bikin produk yang sebenarnya produknya itu lebih ke sarana aku untuk aku pengen nih produk yang kayak gini gitu, tapi belum ada di pasaran, jadinya aku bikin. Nah, lebih ke apa ya, seru-seruan aja sih pada awalnya. Cuman ternyata dengan waktu itu produk pertama kita itu masker, jadi mungkin orang-orang banyak kenalnya itu masker Kia, dan omset kita tuh baru di 3 minggu pertama, baru jualan 1 produk aja, itu omset kita tuh udah 3 jutaan gitu. Dan itu menurutku prestasi yang cukup bagus di awal-awal jualan di Fashion and Craft dan udah dapat apa ya respon yang baik seperti itu. Terus kita juga kekuatan kita itu di reseller yang tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi karena kita punya banyak reseller, jadinya kayak
memanfaatkan relasi ya. Jadinya kita nggak promosi secara langsung pun reseller kita gitu yang bekerja. Jadi orderan tetap masuk terus gitu. Terus juga kita juga sempat ekspor juga waktu itu ke Malaysia dan juga Singapura gitu. Nah, terus ini salah satu produkku di Kia. Sebenarnya ini bukan produk bestseller, tapi ini adalah dress 5-in-1 yang aku desain sendiri. Dan ini tuh sold out, teman-teman. Ini sold out bahkan sebelum aku post di Instagram. Jadi cuman lewat teman-temanku di WA doang, ini udah sold out dan aku belum bisa produksi lagi. Nah, aku mau nunjukin ini detail produknya seperti apa. Tapi aku nyalain